Assalamualaikum, good morning everyone. Welcome to Literature of ELT, English Language Teaching. I am excited to have you all in this class. Today in our first meeting, we will start by discussing about our syllabus or RPS. Ya, seperti biasa ya. In the first meeting, kita itu selalu akan membahas apa? Kita selalu akan membahas tentang RPS and then the structures of the course or the course ya. And then here I will be your lectures and then I'll get you one semester. Okay, in this course we will explore how literature can be effective tool in teaching English, enhancing skill in reading, writing, speaking, and listening. And then we will uh, dive into various literary genre like poetry, short stories, and drama and discuss how to use them to create engaging learning experiences for students. And then here we will also cover relevant theories and practical teaching method. And then ya, kita langsung saja membahas RPS kita kali ini ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu ya, biasa bahwa selama satu semester ke depan, apa yang akan kita bahas sudah sepenuhnya dijelaskan di dalam RPS. Dan untuk capaian pembelajaran, saya tidak akan membacanya kembali. Kalian bisa baca sendiri, ya. Dan juga di sini untuk CPMK-nya, kalian juga bisa baca sendiri. Understanding literary works because our material, the title material is about literature for English language teaching. Jadi di sini kalian itu CPMK-nya adalah pemahaman kalian terhadap karya sastra seperti itu ya. Dan juga di sini pengaplikasian teori sastra itu sendiri gitu kan. Kenapa sih kalian mendapatkan mata kuliah ini? Sudah terjawab di sini nih, lihat. Tuh. Nah, jadi kenapa sih kalian mendapatkan mata kuliah ini? Oke, as you can see, yes, we can read also by yourself. Itu ada deskripsi singkatnya. Literature for English Language Teaching Course M2 bla 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 ya kan? Dan untuk materi pembelajaran atau pokoknya pun sudah saya jelaskan dan saya cantumkan ya. Yang pertama itu syllabus, introductions. Oke, jadi di sini nanti kita akan ada 9 minggu ya kan, dan pertemuan pun seperti biasa, kalian itu pertemuannya dari pertemuan 1 sampai 16 yang dimana pertemuan 8 itu UTS dan pertemuan 16 itu adalah UAS. Akan tetapi nanti saya setelah, eee, maksud saya itu mungkin ya, setelah UTS, tapi kita akan ada 2 kali pertemuan dulu, lalu saya bebaskan dari pertemuan 11 sampai ke pertemuan 15. Untuk apa? Oke, untuk kalian fokus pada tugas akhir kalian. Tugas akhir kaliannya apa sih? Oke, untuk tugas akhir kalian itu adalah kalian membuat sebuah buku cerita. Kan judul perkuliahan kalian itu tentang literatur for English language teaching. Itu bisa berupa puisi atau juga bisa cerita anak. Jadi jatuhnya nanti kalian seperti mata kuliah English for Young Learners seperti itu ya. Nah, di sini nanti kalian pun akan berpresentasi setiap minggunya. Dan untuk presentasi saya serahkan sama kalian satu kelompok terdiri dari 3 orang ya, karena berjumlah sekitar 27 atau 28 ya, pokoknya 3 atau 4 seperti itu ya. Dan ini materi-materinya dan juga ini buku-bukunya ya, pustaka-pustaka yang digunakannya seperti itu ya. Ada pustaka pendukung ELT methodology-nya, ada pustaka pendukung writing process, peer review, project output, dan macam-macam ya. Dan juga di sini saya sudah jelaskan juga bahwa ada buku atau opsi jika UASnya tentang cerita anak. Barangkali kalian ingin mengadopsi gitu kan. Nanti pun akan saya bawa ke kelas jikalau ada kesempatan kita tatap muka ya. Karena selama bulan Ramadan ini kan kita itu selama sebulan itu online ya. Jadi mungkin untuk keluaran bukunya nanti itu saya akan
bawakan atau saya akan beritahu itu nanti ketika kita ada waktu untuk offline seperti itu. Lanjut. Nah, di sini sudah ada CPMK-nya, sudah ada tugasnya juga. Jadi di sini kalau ada yang nanya, "Miss, tugasnya apa? Tugasnya apa?" Nah, baca RPS-nya ya. Di RPS ini sudah dijelaskan. Per pertemuannya itu apa saja. Nah, berhubung pertemuan pertama itu di sini tidak ada penugasan, ya udah berarti tandanya kalian gak ada tugas gitu ya. Nah, ini yang pertemuan kedua, tugasnya apa? Tugasnya itu kalian everyone, setiap orang ya, kalian harus apa? Diskusikan, ya kan? Tapi tidak perlu mempresentasikan, hanya mendiskusikan saja buat apa? Cerita, ya kan? Tentang apa itu sastra. Jadi gini, setiap pertemuan kalian itu akan berpresentasi, ya kan? Nanti for example, grup satu itu maju di pertemuan kedua menerangkan tentang Introduction to Literature and its Role in ELT, ya kan? Nah, nanti setelah itu kalian tugasnya apa? Mengumpulkan per minggunya, seperti itu ya. Nanti saya akan share sama kalian atau enggak gini aja. Nanti saya minta sama PJ-nya untuk menyerahkan nama-nama anaknya berurutan sesuai dengan absensi. Nanti saya akan kirim kode link atau akses Google Drive-nya. Jadi nanti masing-masing dari kalian memiliki Google Drive tersendiri. Nanti misalnya Delita ya kan sama misalnya sama punya Kamsidin. Nah, punya Kamsidin hanya bisa diakses oleh Kamsidin sendiri, akan tetapi Delita pun sama. Hanya bisa diakses oleh Delita sendiri, ya, seperti itu ya. Oke, and then next, every meeting, every week you have a task, ya kan? You can read by yourself the task, ya kan? Tugasnya itu apa saja, tinggal baca saja. Seperti itu, ya kan? And then also, for each group, I will give you the instruction. And then, for example, the introduction to literature and its role in LT. And then the group one, I will give you the way. For example, what you have to do. Jadi nanti saya akan berikan sebuah kisi-kisinya dan apa saja yang harus kalian lakukan. Nanti silahkan kalian cari dan kalian presentasikan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya kan, tuh. Sudah ada pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan keenam, pertemuan ketujuh, ya kan. The seven meeting, and then the eight, itu di UTS, ya kan. Dan hanya sampai 10 pertemuan. Selebihnya saya mewajibkan kalian untuk fokus sama luaran kalian yang berupa sebuah buku cerita. Untuk detailnya saya akan jelaskan kembali ketika kita pertemuannya langsung tatap muka ya, tidak dengan online. Karena bagaimanapun pertemuan online itu akan ada satu pesan atau akan ada pesan yang tidak tersampaikan ya. Even I already explain to you or elaborate to you, but it's still miscommunication ya kan. Jadi ada yang tidak tidak tersampaikan seperti itu ya. Hanya saja di sini untuk pertemuan pertama saya sudah jelaskan sama kalian juga ya kan, kurang lebihnya seperti apa perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan 16-nya itu adalah kita UAS. Jadi nanti kalian bisa untuk fokus saja seperti itu ya, dengan RPS yang sudah ada ini, yang sudah saya jelaskan. Nah, nanti penilaiannya apa? Penilaian UAS kalian itu berdasarkan project planning, book outline, or blueprint, and then also drafting, and then the last is about peer review and revision, ya kan? Seperti itu. Jadi kalian membuat buku cerita itu tidak mengasal saja, dan nanti dicetak seperti itu ya, bukunya itu. Nanti saya akan beri contohnya. Cuma saya tidak tahu apakah prodi itu meminta saya untuk membuat saja tanpa di-ISBN-kan atau dihakikan. Jadi nanti masing-masing dari kalian UAS itu berkelompok ya. Tapi UTS tetap kalian akan ada apa namanya ujian tulis. Untuk UTS tetap ada ujian tulis. UAS kalian fokus sama apa? Ya, for UAS you have a focus for your OBE ya kan. Jadi untuk project kalian apa? Seperti itu ya guys ya. Sampai sini saya harap tidak ada pertanyaan. Ya,
Sampai berjumpa di pertemuan kedua. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.